Selamat datang untuk teman-teman mahasiswa baru penerus bangsa di Kampus Kebangsaan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak teman-teman semuanya untuk lebih mengetahui mengenai pembelajaran di perguruan tinggi. Karena pada kesempatan kali ini, teman-teman bukan lagi siswa, melainkan mahasiswa. Karena secara usia dan juga psikologis, mahasiswa telah mampu untuk mengarahkan diri sendiri, tidak terikat pada orang lain, dan tidak bergantung pada pihak manapun, serta dapat bertanggung jawab atas pilihannya dan tindakannya sendiri. Pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Bapak Profesor Dr. Insinyur Bambang Sujanarko Magister Manajemen. Selamat datang Bapak. Beliau selaku Ketua Lembaga Pengembangan, Pembelajaran dan Penjamin Mutu atau LP3M Universitas Jember. Beliau akan menyampaikan informasi mengenai pembelajaran di perguruan tinggi khususnya yang ada di Universitas Jember. Bagaimana Pak kabarnya, sehat nggih? Baik ya, sehat selalu. Semoga senantiasa sehat, begitu juga teman-teman yang ada di rumah ya Pak ya. Ya. Mengawali perbincangan kita kali ini Pak, saya ingin mengetahui apakah perbedaan atau apa yang didapat oleh seorang siswa yang telah menjadi mahasiswa begitu menginjakkan kaki di perguruan tinggi. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika menjadi mahasiswa, ya, maka yang bersangkutan sudah memiliki kemandirian. Nah, jadi ketika dia masuk ya, pada suatu program studi tertentu di perguruan tinggi, maka mahasiswa tersebut sudah memilih ya, kira-kira nanti dia menjadi apa setelah lulus itu. Jadi sudah tergambarkan kompetensi atau kemampuan yang akan dia dapatkan setelah dia lulus. Begitu. Lantas kalau menjadi mahasiswa nih kan sudah berbeda Pak ya, ketika menjadi siswa di sekolah menengah, sekarang sudah di perguruan tinggi. Itu apakah mahasiswa harus punya tujuan Pak untuk pembelajaran di perguruan tinggi? Ya, ya tadi tujuannya adalah dia ingin mendapatkan keahlian tertentu yang sesuai dengan program studinya tadi. Ya, dia sudah memilih dari sekian program studi yang ada di sekian banyak perguruan tinggi. Ya, dia sudah mempelajari itu dan kemudian setelah dia masuk, dia akan mengikuti perkuliahan sedikit demi sedikit kompetensinya dibangun, keahliannya dibangun, dan setelah dia lulus, jadilah dia seorang yang ahli sesuai dengan program studinya dan itu juga nanti sesuai dengan pilihan dia itu. Jadi begitu masuk di perguruan tinggi memang harus menata tujuan terlebih dahulu ya Pak ya? Iya, tujuannya harus sudah dimiliki. Gitu. Baik, lantas mengenai model pembelajaran Pak di perguruan tinggi. Ini kan teman-teman mahasiswa baru kan terbiasa sudah 3 tahun Pak ya di sekolah menengah. Ya. Perbedaannya model pembelajaran yang ada di perguruan tinggi dengan ketika masih sekolah apa Pak? Ya, kalau di perguruan tinggi ini lebih ditekankan pada pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa. Artinya bahwa semua yang dilakukan dalam konteks pembelajaran maka semuanya diarahkan ya pada pengembangan yang di situ keaktifan dari mahasiswa itu lebih ditonjolkan. Dan bidangnya juga lebih luas daripada waktu dia sekolah di SMA. Ya, di sini selain pendidikan juga ada bidang penelitian, ada juga pengabdian kepada masyarakat. Lantas kalau misalnya jadi mahasiswa nih Pak, perbedaan yang paling signifikan nih, kalau mahasiswa, kalau jadi siswa dulu kan ada wali kelas, ada teman sekelas. Kalau menjadi mahasiswa, apa kita masih punya wali kelas Pak? Ya, tetap yang namanya dosen pembimbing akademik itu tetap ada. Namun demikian fungsinya tidak seperti wali kelas. Okay. Ya, jadi di sini seorang dosen pembimbing akademik itu akan lebih banyak sifatnya konsultatif gitu ya. Kemudian dari apa yang diinginkan oleh mahasiswa itu disesuaikan dengan regulasi yang ada di perguruan tinggi. Jadi ketika mahasiswa misalnya mau mengambil mata kuliah tertentu di satu semester, maka disitulah peran dosen pembimbing akademik ya,
mengarahkan mata kuliah apa yang akan diambil, ya, kemudian disesuaikan juga dengan rekodnya dari mahasiswa semester-semester sebelumnya atau rekod nilai yang dia dapatkan pada waktu masuk begitu. Nah, begitu dia melakukan konsultasi itu, maka dosen juga akan tahu persis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi sifatnya pendamping di sini, dosen pembimbing akademik ini sifatnya adalah konsultatif. Nah, ini akan menentukan ya, peran dari mahasiswa nanti ketika mahasiswa ini mengambil mata kuliah yang tingkatannya lanjutan. Ya, jadi mau kemana, kemudian disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa tersebut. Gitu. Jadi memang mahasiswa harus membangun komunikasi dengan dosen pembimbing akademik itu ya Pak ya dari awal? Ya, kalau komunikasi harus dibangun kepada semua pihak, tapi setidak-tidaknya dengan dosen pembimbing akademik ini harus lebih intens. Oke. Selain mengenai dosen pembimbing akademik nih Prof, untuk model pembelajaran dan juga sistem penilaian yang ada di perguruan tinggi, apakah bedanya dengan ketika masih sekolah? Apakah ada nilai angka atau huruf dan indeks prestasi mahasiswa itu bagaimana cara melihatnya Prof? Ya, baik. Di perguruan tinggi itu setiap mata kuliah akan memiliki tujuan yang tertentu. Nah, di situ juga akan muncul kemudian model-model pembelajaran yang berbeda-beda. Jadi model yang digunakan akan disesuaikan dengan tujuan dari mata kuliah itu. Nah, di sana model-modelnya bisa berbentuk model fokus discussion gitu ya, model-model diskusi, model project based learning, model riset based learning, ya, kemudian model discovery learning dan sebagainya. Itu model-modelnya yang semuanya berpusat kepada bagaimana mahasiswa itu bisa aktif sendiri begitu. Jadi menjadi pelakunya. Gitu. Nah, terus kalau penilaian, yaitu tadi ketika dosen memberi perkuliahan, maka penilaiannya juga didasarkan pada tujuan tadi. Nah, memang pada saat awal penilaian akan berupa angka, tetapi pada akhir maka akan diwujudkan dalam bentuk huruf. Oke. Ada huruf A, B, B, C ya dan seterusnya. Jadi ada tingkat-tingkat berdasarkan huruf yang di situ antara 0 sampai dengan 4. Oke. A itu 4 gitu, kalau E itu 0 gitu, kalau D 1. Nah, diantaranya bisa 1,5, bisa 2,5 dan sebagainya. Itu di dalam penilaian. Nah, IP ini akan menjadi basis untuk mahasiswa mengambil perkuliahan semester berikutnya. Oke. Jadi IP menjadi dasar berapa SKS mahasiswa itu bisa mengambil mata kuliah. Kalau IP-nya bagus, ya dia bisa mengambil lebih banyak. Contohnya IP-nya 3,5 misalnya, dia bisa mengambil 24 SKS. Tapi kalau IP-nya misalnya 2, nah dia hanya boleh mengambil misalnya sebanyak 18 SKS seperti itu. Nah, itu ketika mahasiswa kuliah pun juga ada evaluasi. Ya. Selama kuliah kalau misalnya S1, SKS yang ditempuh itu 144 SKS. Okay. Ya, itu bisa antara 140 sampai 147, itu tergantung dari program studinya. Nah, pada 2 tahun pertama, ya, 4 semester, minimal mahasiswa itu sudah harus memperoleh 40 SKS. Okay. Itu kalau dia tidak bisa mendapatkan 40 SKS, dia akan dikeluarkan. Nah, tapi ini sebetulnya sangat ringan buat mahasiswa sebetulnya, karena kalau 1 semester itu bisa 20 SKS, ya 1 tahun aja sudah selesai. Nah, ini 2 tahun gitu. Tapi kalau misalnya mahasiswa ada yang berhambatan, misalnya dalam 1 semester atau 2 semester, nah ini masih dimungkinkan dalam
1 tahun dia masih mendapatkan SKS sebanyak 40 itu. Jadi evaluasi itu ada seperti itu. Nah untuk S1 juga begitu. Untuk S1 masa kuliah paling panjang itu 7 tahun, nggak boleh lebih. Kalau lebih dari 7 tahun juga akan di DO. Nah itu evaluasi yang akan dilakukan. Jadi evaluasinya per semester, kemudian 4 semester, ya, dan yang terakhir itu adalah pada 14 semester untuk S1. Untuk Jadi D3. maksimal di angka 7 tahun ya Profesor Ya, ya. kalau S1 Kalau bisa jangan ya, sampai 7 tahun ya. ya. Itu maksimal seperti itu. Tapi saya kira adik-adik bisa Bisa. melampauinya itu. Untuk menunjang atau menjawab lebih jelas mengenai jawaban dari Profesor Bambang, berikut kita akan menyaksikan video mengenai SISTAR atau Sistem Informasi Terpadu yang dimiliki oleh Universitas Jember. Berikut videonya. Baik, itu tadi video mengenai SISTAR atau Sistem Informasi Terpadu yang dimiliki oleh Universitas Jember, di mana teman-teman bisa melakukan pemrograman atau memantau proses pembelajaran yang ada di perguruan tinggi, yakni Universitas Jember. Selanjutnya nih Pak, saya ingin mengetahui mengenai saran atau motivasi yang bisa Bapak berikan kepada teman-teman mahasiswa baru. Kan teman-teman ini baru Pak ya, harus beradaptasi dengan lingkungan perguruan tinggi, baik itu dari pembelajaran, dari segi komunikasi. Mungkin hal-hal yang tidak ditemui di sekolah menengah, apa kira-kira yang bisa Bapak sampaikan? Ya, ketika mahasiswa masuk kuliah, tentu mahasiswa akan lebih banyak melakukan kehidupannya itu secara mandiri. Jauh berbeda dengan waktu dia sekolah di SMA. Nah, disinilah peran dari kemampuan bersosialisasi mahasiswa ini dilatih ya, dan juga mungkin mahasiswa bisa mencoba untuk mengimplementasikan begitu ya, bagaimana menjadi orang yang mandiri, orang yang dewasa begitu.
Nah, dia harus bisa bersosialisasi tadi dengan dosen pembimbing akademiknya, dengan teman-temannya, dengan dosen-dosennya, dengan ya semua sivitas akademik, bahkan mungkin dengan masyarakat. Nah, di perguruan tinggi juga akan terfasilitasi ya, semua yang terkait dengan bersosialisasi tadi, termasuk ada organisasi mahasiswa di masing-masing prodinya, di jurusannya, bahkan untuk tingkat universitas. Nah, ketika mahasiswa mengalami kendala, itu juga tersedia pusat layanan konseling, ya, dan mungkin juga kesehatan, ya fasilitas olahraga, mungkin ada fasilitas untuk kegiatan kesenian dan sebagainya. Dan itu fungsinya agar mahasiswa kemudian tidak merasa bahwa hanya kuliah saja, tapi memang ketika dia masuk di suatu perguruan tinggi, disitulah komunitasnya, masyarakatnya di situ. Dia punya hak akses di fasilitas yang dimiliki universitas tersebut, ya, baik fasilitas terkait dengan pembelajaran, penelitian, lab, ya, dan sebagainya, termasuk dengan penunjang-penunjang yang ada. Sehingga kalau mau memotivasi diri, ya selain bersosialisasi tentu juga harus disiplin gitu ya. Disiplin di dalam belajar, disiplin menggunakan fasilitas, dan tentu saja di situ harus mematuhi peraturan-peraturan yang diberlakukan di universitas tersebut. Tentu juga mungkin kalau dia hidup di kos misalnya, ya dia harus mematuhi aturan di lingkungan kosnya itu. Baik, terima kasih. Cukup lengkap sekali ya jawaban dari Profesor Bambang sendiri. Karena teman-teman mahasiswa justru ingin mengetahui kan, apalagi di tengah-tengah masa seperti ini yang segalanya via daring. Ya. Bagaimana Prof untuk kelanjutan perkuliahan, apakah ada yang ingin disampaikan untuk mahasiswa yang masih melakukan perkuliahan secara daring? Mungkin semangat untuk teman-teman yang melakukan kuliah dengan daring? Ya, jadi ketika masa pandemi ini perkuliahan memang semuanya dilakukan secara daring, bahkan untuk program pengenalan kampus pun ini dilakukan secara daring seperti saat ini. Nah, ini tentu saja sudah dirancang sedemikian rupa supaya tetap mahasiswa itu terlayani dengan baik, tetapi juga tidak membahayakan, karena kan kita tahu COVID-19 ini ya tidak bisa kelihatan begitu. Nah, tapi kemudian kalau itu sampai terdampak itu akan sangat fatal. Oleh karena itu tetap diputuskan pembelajarannya secara daring, dan upaya universitas untuk bisa melakukan pembelajaran dengan daring dengan baik ini sudah lama diupayakan. Jadi Universitas Jember memiliki sebuah sistem yang kita sebut dengan sistem terpadu, sistem informasi terpadu yang kita singkat dengan SISTER. Nah, di situ di dalamnya ada MMP, ya, media manajemen pembelajaran. Nah, disitulah mahasiswa kemudian bisa masuk pada satu perkuliahan tertentu dengan jadwal tertentu, ya, dan berinteraksi dengan dosen dan mahasiswa, ya, mahasiswa lainnya begitu, baik melalui telekonferensi begitu, atau mungkin juga melalui aktivitas-aktivitas lain yang ada di dalam MMP. Presensi pun dilakukan melalui daring. Jadi kita sudah memiliki, Universitas Jember dalam hal ini sudah memiliki sistem untuk pembelajaran daring yang memadai, sehingga jangan khawatir bahwa ketika mahasiswa mengikuti perkuliahan, ya, maka tujuan dari pembelajaran itu tetap diupayakan untuk bisa dicapai. Baik, terima kasih banyak Prof atas penjelasan dan juga waktunya. Begitu juga dengan teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat beraktivitas, kami mengucapkan terima kasih. Itulah tadi perbincangan saya dengan Profesor Bambang. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan itulah tadi penjelasan mengenai video pembelajaran di perguruan tinggi, terutama yang ada di Universitas Jember. Terima kasih, kami pamit undur diri dan sampai jumpa.